saya sekarang berada di SMA 1 Kota Pasuruan. Ini saya sedang mencari jejak sejarah SMA 1 Pasuruan, karena dulu kan sebelum jadi SMA 1 di sini adalah salah satu sekolah Tionghoa pertama di Kota Pasuruan. Nah, sekarang saya ketemu dengan Mas Erik. Mas Erik ini guru sejarah dan sekaligus sebelumnya beliau pernah sempat melakukan riset soal sejarah SMA 1 Pasuruan sebelum dinasionalisasi waktu masih jadi sekolah Tionghoa. Mungkin di sini bisa saya jelaskan tentang THK. THK itu Tionghoa Huikuan, adalah sekolah Tionghoa pertama di Pasuruan. Nah, ini ada hubungannya dengan Kelenteng Chotekiong yang berada di Jalan Lombok situ. Nah, itu diawali dari kedatangan King Yowei tahun 1903 salah satunya ke Pasuruan. Nah, itu King Yowei menghimbau kepada para perantau Tionghoa yang ada di Nusantara agar tidak kehilangan jati dirinya, maka perlu mendapatkan akses layanan pendidikan. Nah, waktu itu awalnya layanan pendidikannya itu bermula di Kelenteng Chotekiong. Nah, kemudian makin lama muridnya makin berkembang. Suatu ketika di Pasuruan ini ada tokoh yang bernama Han Hotong. Dia bisa dianggap sebagai dalam tanda kutip konglomerat kaya di Pasuruan dengan aset yang banyak, termasuk aset tanah. Nah, kemudian Han Hotong ini dia bersimpati dengan layanan pendidikan di Kelenteng ini agar bisa diperluas dengan menghibahkan, ibaratnya menghibahkan tanahnya itu untuk layanan pendidikan. Nah, kemudian berkembang, kemudian tahun 1904 tepatnya bulan Mei, itu berdiri yang namanya THK, Tionghoa Huikuan, perkumpulan orang Tionghoa. Nah, ini sebenarnya tidak hanya di Pasuruan, tapi beberapa daerah ada juga seperti THK di beberapa kota lain. Di Pasuruan pun juga ada. Kemudian Han Hotong ini dia diangkat sebagai promotornya lah, ibaratnya promotor THK yang pertama. Kemudian makin lama makin berkembang, muridnya makin berkembang. Ini perpindahan yang sebanyak 3 kali dengan perpindahan yang terakhir ya di Jalan IR Soekarno-Hatta nomor 40 yang saat ini lokasinya di SMA 1 Pasuruan sendiri. Nah, mengapa kok sampai berpindah 3 kali? Soalnya ya memang makin lama muridnya makin banyak berkembang, antusiasnya banyak, layanan pendidikan lebih ditata, guru-gurunya didatangkan. Nah, waktu itu modelnya masih semacam SD SMP, SD sama SMP, makanya disebut juga dengan sekolah rendah sampai dengan sekolah menengah Tionghoa Pasuruan. Nah, waktu itu sistem pendidikannya di sini adalah memperkenalkan ajaran-ajaran budaya Tionghoa yang ada di negeri asal agar para perantau yang ada di Nusantara ini tidak kehilangan jati dirinya, seperti itu. Nah, waktu itu ketika memasuki periode zaman Jepang ya, Jepang masuk ke Indonesia 1942, ini sistem pendidikannya modelnya diganti, lebih menuju ke sistem Jepang. Nah, waktu itu banyak para murid yang akhirnya karena merasa bahwasannya tidak cocok dengan sistem model Jepang karena memang jati dirinya berbeda, itu dia semacam mengalihkan tempatnya itu di daerah Rangge. Kalau yang masih sekarang masih ada itu tinggal 2 aja. Satu lapangan basket, yang kedua adalah ring baja untuk basket. Itu 2 bangunan yang masih tersisa sampai dengan yang sekarang. Kalau yang lain itu sudah mengalami proses pembaruan, bahkan tahun 2012 di ruang guru itu bangunannya pernah ambruk, jadi keasliannya pun juga sudah berkurang. Jadi yang benar-benar asli sampai dari zaman dulu sampai sekarang masih ada ya ring baja basket dan lapangan basket itu sendiri aja.
tahun 64. Tahun 1964 itu muridnya sudah ada 900-an. Mata pelajaran boleh dikatakan sama dengan pelajaran sekarang. Cuman pada waktu itu disiplinnya lebih tinggi. Ya. Murid dididik untuk hormat pada guru. Sehingga pelajaran belum dimulai, murid harus berdiri menyambut guru, ya, ke dalam kelas, memberi hormat, dan baru boleh duduk. Ya, memang pada waktu dulu juga ada pelajaran budi pekerti. Ya, anak-anak dipelajari sopan santun, hormat pada orang tua, hormat pada guru. Sebelumnya ada peraturan itu campur, ya. Jadi tidak hanya orang Tionghoa aja, yang bukan Tionghoa pun juga ada yang mengikuti pendidikan di sekolah Tionghoa itu. Tapi setelah tahun 50, kalau tidak salah 58 ya, setelah 58, tahun 58 baru dibagi. Rasanya sama ya, ada bahasa Tionghoanya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, kimia, fisika, sama. Kalau dulu di kelas itu gurunya biasanya anak didiknya di kelompok, dibuatkan kelompok belajar. Jadi satu kelas itu mungkin anak-anak 5 orang atau 6 orang satu kelompok. Anak yang agak yang agak bisa atau yang agak pintar itu dikelompokkan dengan yang tidak bisa, sehingga anak-anak itu bisa maju bersama. Ya, bola basket. Iya, soalnya sekolahnya tidak besar, jadi lapangan sepak bola tidak ada. Selain bola basket apa aja? Bola basket, pingpong, ada juga diajak renang ya. Tapi renang ini ke Banyu Biru. Jadi anak-anak itu dulunya kalau ke Banyu Biru naik truk. Seragamnya putih biru ya, hanya satu itu aja seragamnya. Dulu ya agak kurang ya, keadaan ekonomi agak kurang, tidak seperti sekarang seragamnya itu macam-macam ya. Dulu hem putih, celana biru, ya sepatu biasa, sepatu olahraga itu, sepatu putih itu. Zaman dulu itu sederhana. Jadi awalnya itu kan waktu itu didirikan pada 1904, itu belum ada sekolah dan masyarakat Tionghoa Pasuruan itu bergotong royong. Jadi mencari dana membangun sekolah. Pada waktu 1919 itu sekolahnya sudah jadi. Sebelum tahun 1919 tempat itu dipakai untuk sekolah, untuk sementara. Termasuk rumahnya ketua juga dipakai untuk pendidikan. Rumahnya Han Hutong itu, ketuanya itu.
Enggak sempat. Iya, enggak sempat itu 100 tahun yang lalu itu. Sekolahan ini ada pedoman pendidikan sekolah. Jadi pedomannya itu apa? Ya ini 4 kata. Li, yi, lian, shi. Li itu peradatan. Jadi i yang kedua keadilan. I keadilan. Yang ketiga lian itu kejujuran. Yang keempat shi. Jadi itu kehormatan. Anak-anak sekolah itu tertib ya, enggak ada yang nakar luar biasa, enggak ada. Maksudnya sekolah menghadap guru, menghadap sesepuh itu selalu hormat. Karena ini yang diterapkan dulu. Untuk dari sekolahan guru-guru yang menerapkan 4 kata ini ke murid-murid. Jadi teman-teman semua enggak rasan punya pikiran aku aja yang pinter, enggak. Waktu zaman dulu tuh enggak. Rasanya itu mau ditarik semua. Ayo belajar bersama gitu. Rasanya itu pisah-pisah ya, perpecahan, enggak ada rasanya satu kekompakan itu kurang ya. Pesan saya ya, pendidikan moral itu penting. Seperti kata guru sekarang, anak itu dididik menjadi pintar dan harus dididik menjadi jujur. Sekarang ini masalahnya kan banyak anak didik pintar tapi kan tidak jujur. Seperti moto dari sekolah, salah satu dari moto dari sekolah itu kesederhanaan atau hemat ya. Maksudnya itu tidak materialistis gitu.